Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Bimbingan Karir pada Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Lilis Mukhlisah MPD. Makalah ini mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu konsep dasar dari bimbingan karir pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua tujuan dan prinsip bimbingan karir. Yang ketiga strategi dan teknik bimbingan karir. Yang terakhir yaitu materi dari bimbingan karir itu sendiri. Oke, yang pertama mengenai konsep dasar bimbingan karir pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Bimbingan sendiri merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka membantu peserta didik menemukan jati diri pribadinya, mengenal lingkungannya, dan merencanakan masa depannya. Karir sendiri adalah sebuah pekerjaan atau sebuah profesi. Maka, bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya. Yang kedua, mengenai tujuan dan prinsip dari bimbingan karir pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, bimbingan karir sebagai salah satu bidang pelayanan, bimbingan serta konseling di sekolah yang menduduki posisi strategis dalam kerangka persiapan karir siswa. Program tersebut dirancang dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap mandiri bagi siswa dalam mengambil keputusan karir, meraih serta mempertahankan karirnya di masa depan. Nah, di sini menurut Munandir, tujuan bimbingan karir di sekolah adalah agar siswa dapat memperoleh pemahaman tentang dunia kerja yang terbuka, serta mengembangkan sikap kerja yang positif, serta keterampilan menyusun rencana dan mengambil keputusan sebuah pekerjaan. Tujuannya adalah untuk lebih memfokuskan pada kemampuan peserta didik dalam memahami situasi dan kondisi dalam dunia kerja. Jadi di sini bimbingan karir itu untuk membentuk peserta didik merencanakan masa depannya dalam meraih suatu pekerjaan di masa depannya nanti. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dari bimbingan karir pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanannya. Di sini yang pertama, bimbingan karir ini melayani siswa tanpa memandang umur, tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang bangsa, dan tanpa memandang status sosial ekonomi peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu bimbingan karir berurusan dengan sikap dan tingkah laku siswa yang berbentuk dari aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pelayanan bimbingan karir sesuai dengan kebutuhan siswa dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahan karirnya. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang pertama, berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi fisik siswa, mentalnya siswa, dan dalam kaitannya dengan pekerjaan. Begitu sebaliknya, lingkungan pekerjaan berpengaruh pada kondisi mental dan fisiknya siswa. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah siswa yang menjadi perhatian utama dalam pelayanan bimbingan karir. Selanjutnya yaitu tentang program layanan. Program pelayanan bimbingan karir harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhannya siswa, masyarakat, dan kondisi sekolah. Yang kedua, program bimbingan karir harus disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan karir ini sendiri perlu dievaluasi secara teratur dan terarah. Selanjutnya yaitu tentang strategi dan teknik bimbingan karir di Madrasah Ibtidaiyah. Strategi-strategi bimbingan karir ini yang pertama terpadu dalam kegiatan pembelajaran, yang kedua bacaan, yang ketiga narasumber, yang keempat pengamatan atau observasi, yang kelima cerita, yang keenam teknik genogram, yang ketujuh permainan terpadu. Nah, di sini strategi dan teknik yang dilakukan bimbingan karir ini sesuai dengan madrasah masing-masing instansi.
Di sini strategi yang ditentukan tidak harus sesuai dengan strategi yang ditentukan oleh pemerintah, tergantung bimbingan yang dilakukan masing-masing instansi dalam membimbing peserta didik tersebut. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang materi bimbingan karir pada peserta didik. Nah, di sini mencakup yang pertama mengenalkan perbedaan kawan sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri dari peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pekerjaan itu penting bagi kehidupan sesuai dengan runtutan lingkungannya. Yang keempat, mengenalkan lingkungan yang dimiliki. Yang kelima, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ini sangat penting mengenalkan macam-macam pekerjaan yang sesuai dengan kehidupannya. Jadi pekerjaan itu harus sesuai dengan kehidupan yang dialami oleh siswa. Tidak harus misalnya mereka berkehidupan di pesisir, dia harus menjadi seorang presiden, dia harus menjadi seorang menteri. Tidak, dia bisa mengambil pekerjaan sesuai dengan lingkungannya. Misalnya dia menjadi seorang nelayan atau menjadi pedagang ikan. Itu merupakan profesi, merupakan karir yang bisa dicapai oleh siswa. Selanjutnya, mengenalkan kegiatan yang menarik. Jadi kegiatan pekerjaan itu harus menarik bagi siswa, nyaman bagi diri siswa, seperti itu. Selanjutnya, mengenalkan mengapa orang memiliki suatu pekerjaan dan pilihan itu masih dapat berubah. Jadi bisa jadi sekarang dia mengambil sebuah nelayan, besok bisa jadi dia seorang presiden dan sebagainya. Jadi pekerjaan itu adalah fleksibel sesuai dengan kemampuan fisik dan mentalnya dari diri masing-masing individu. Selanjutnya, menjelaskan bahwa kehidupan masa depan dapat direncanakan mulai dari sekarang. Jadi kehidupan masa depan itu dapat direncanakan dari sekarang. Sekarang memiliki cita-cita apa? Memiliki cita-cita seorang dokter, memiliki cita-cita seorang polisi dan sebagainya. Yang terakhir, menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan kemampuannya. Jadi kita berminat sebagai apa? Berminat sebagai dokter, dan diri itu mampu atau tidak memiliki pekerjaan sebuah dokter, seperti itu. Jadi pekerjaan itu ditentukan oleh minat dan kemampuan dari diri siswa itu. Jika anak tersebut minat tetapi tidak memiliki usaha untuk memampukan dirinya memiliki karir tersebut, ya tidak akan tercapai karir tersebut. Begitu sebaliknya, anak didik itu memiliki kemampuan dalam bidang kepolisian misalnya, tetapi anak tersebut tidak berminat dalam bidang kepolisian, maka tidak akan terjadi karir dalam bidang kepolisian, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi yang disampaikan kepada kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Selanjutnya, materi layanan yang diberikan kepada kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, yang mana mereka telah mengenal dunia sekitar, mereka telah tahu apa-apa yang baik, apa-apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang pertama, yaitu menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Jadi mereka diberikan motivasi orang-orang yang telah sukses meraih karirnya. Mereka harus mengetahui, dapat mencontoh orang-orang yang telah berhasil dalam meraih karirnya. Yang kedua, yaitu melatih peserta didik menggambarkan kehidupan di masa depannya, yaitu mereka diberikan gambaran, mereka diberikan pengertian bagaimana meraih kehidupan di masa depannya, seperti itu. Yang ketiga, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria. Jadi di sini mereka mulai membagi mana pekerjaan yang cocok bagi laki-laki dan mana yang cocok pekerjaan bagi perempuan, seperti itu. Selanjutnya, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi mereka memiliki skill apa, memiliki keterampilan apa yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan yang diminatinya. Selanjutnya, yaitu melatih peserta didik membayangkan hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang, yaitu melatih peserta didik membayangkan apa yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, membimbing peserta didik mendiskusikan tentang gaya hidup dan pengaruhnya. Jadi kehidupan itu memiliki gaya kehidupannya. Gaya kehidupan yang baik itu seperti apa, itu akan digambarkan pada peserta didik yang memiliki
dalam kelas tinggi, seperti itu. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengaruh nilai terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya membimbing peserta didik untuk memperkirakan bahwa meneladani tokoh panutan dalam mencita-citakan sebuah karir dalam meraih kesuksesan, yaitu mereka harus memiliki pandangan tokoh yang sukses agar mendapatkan karir yang sesuai dengan harapannya, seperti itu. Selanjutnya, melatih peserta didik merencanakan pekerjaan apa yang cocok kepada dirinya, pekerjaan apa yang cocok sesuai dengan skillnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterampilannya di masa yang akan datang nanti. Membimbing peserta didik berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang tua terhadap anak. Jadi pekerjaan orang tua itu sangat berpengaruh untuk peserta didik. Semakin baik pekerjaan orang tua, semakin pede anak tersebut dalam mengikuti sebuah pembelajaran di sekolah. Selanjutnya itu melatih peserta didik melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Jadi melatih mereka menyatukan antara minat dan skillnya. Jadi peserta didik akan memiliki cita-cita dan membayangkan hal-hal yang ada dalam skill pribadinya dan sesuai dengan minatnya pastinya. Selanjutnya mengenalkan bermacam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan peserta didik tersebut, di lingkungan rumahnya, di lingkungan belajarnya, di lingkungan kehidupannya, seperti itu. Selanjutnya mengembangkan kesadaran pentingnya prestasi pendidikan untuk memperoleh peluang karir. Jadi peserta didik dilatih untuk belajar ini untuk meraih suatu prestasi, karena prestasi ini mempengaruhi karir pada masa depannya nanti, seperti itu. Nah, sampai di sini pemaparan makalah dari bimbingan karir pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Cukup sekian dari pemaparan makalah bimbingan karir pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih manusia biasa yang memiliki banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.